Halo sedulur kabeh, mugi panjenengan dina iki tansah diparingi ketenangan, kesehatan, lan kelapangan rezeki. Sebelum kita mulai, izinkan aku memanjatkan doa singkat. Mugi sedoyo sing nonton video iki dijaga dari energi Allah, diparingi hati sing bening, lan dimudahkan langkah-langkahnya. Matur nuwun sanget panjenengan sudah mampir. Santai wae, anggap wae kita lagi ngopi bareng, ngobrol pelan-pelan. Sedulur, panjenengan pernah ora ketemu seseorang yang auranya kuat, tatapannya dalam, dan rasanya kaya, nggak teli, tapi sekaligus menarik? Orang yang kalau diam, bikin ruangan sunyi, tapi kalau ngomong, langsung bikin merinding? Banyak orang bilang, wong kliwon kui duwe kekuatan batin sing ora main-main. Tapi ingat, kekuatan besar itu, kalau tidak dikendalikan, bisa jadi berbahaya. Apa saja kekuatan itu? Bagaimana cara kerjanya? Dan kenapa banyak leluhur memberi peringatan khusus kepada weton kliwon? Mari panjenengan tak tuntun pelan-pelan masuk ke wilayah yang lebih dalam. Sebelum melanjutkan, monggo sedulur bantu like, share, lan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Tulis juga di komentar asal kota panjenengan lan doa terbaik yang ingin panjenengan panjatkan hari ini. Siapa tahu doa-doa itu saling menguatkan. Weton kliwon dikenal membawa energi mistis yang sangat kuat. Banyak yang menganggap mereka berbahaya, bukan karena jahat, tetapi karena energi mereka sulit dipahami, sulit dikendalikan, dan seringkali terlalu besar untuk orang-orang yang tidak siap. Dalam tradisi Jawa, kliwon ditempatkan sebagai weton yang membawa kekuatan batin tinggi, intuisi tajam, dan aura yang sulit disamarkan. Namun kekuatan ini ibarat pedang bermata dua. Bisa membawa kebaikan besar, tapi juga bisa menimbulkan masalah kalau tidak dikelola. Hari ini, kita bahas 7 kekuatan misterius kliwon, lengkap dengan penjelasan dan contoh nyata. 1. Energi batin sangat besar, bisa menenangkan atau menggetarkan ruangan. Sedulur, salah satu ciri paling kuat dari weton kliwon adalah energi batin mereka yang besar sejak lahir. Energi ini bukan sekadar harisma atau wibawa biasa, tapi semacam getaran halus yang bisa memengaruhi suasana sekitar tanpa disadari. Orang kliwon sering tidak perlu berbicara keras atau menunjukkan sikap tegas. Cukup dengan kehadirannya, ruangan bisa berubah suasananya. Misalnya, panjenengan pernah melihat seseorang masuk ruangan dan tiba-tiba orang-orang yang sebelumnya ribut mendadak tenang? Atau suasana yang tadinya biasa saja tiba-tiba terasa lebih berat, lebih hening, atau lebih teratur? Nah, seringkali itu terjadi pada orang kliwon. Energi ini bekerja seperti medan magnet. Kalau hati mereka sedang tenang, orang-orang di sekitarnya merasa adem, nyaman, bahkan merasa terlindungi. Tapi kalau hati mereka sedang gelisah, marah, atau penuh tekanan, energi itu bisa menyebar dan membuat orang lain ikut merasakan ketegangan tersebut. Bahkan banyak sedulur kliwon yang tidak sadar bahwa perubahan suasana itu datang dari dirinya sendiri. Mereka hanya merasa capek secara emosional, tapi tidak tahu bahwa energi mereka menyebar lebih luas daripada yang mereka bayangkan. Leluhur sering memberi wejangan. Wong kliwon kudu saget ngreksa atine. Yen atine ora tertib, omahe iso ora tentrem. Artinya, ketidaktertiban hati orang kliwon bisa menciptakan gelombang yang memengaruhi orang-orang di rumah atau lingkungan kerja. Energi ini bisa menjadi anugerah besar ketika diarahkan ke hal positif. Misalnya, menenangkan orang yang panik, meredakan pertengkaran, memberi rasa aman pada orang terdekat, menjadi pusat stabilitas dalam keluarga. Tetapi, energi besar yang tidak dikendalikan bisa berbahaya. Orang kliwon yang sedang stres berat bisa membuat orang-orang di sekitarnya mudah tersinggung, mudah lelah, atau gelisah tanpa sebab. Bahkan hewan peliharaan pun bisa ikut sensitif terhadap perubahan energi mereka. Inilah sebabnya, sedulur kliwon perlu menjaga isi hatinya. Bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi agar kekuatan batinnya tidak berubah menjadi badai yang tidak disengaja. Energi besar ini adalah berkah. Tapi hanya jika panjenengan bisa menguasai diri sebelum menguasai keadaan. 2. Firasat dan intuisi luar biasa tajam. Sedulur, salah satu kekuatan terbesar weton kliwon adalah intuisi dan firasatnya yang sangat tajam, bahkan sering dianggap tidak masuk akal oleh orang lain. Banyak orang kliwon yang sejak kecil sudah bisa merasakan sesuatu yang tidak dilihat oleh mata.
Mereka bisa membaca suasana, menangkap perubahan kecil pada orang lain, dan tahu ketika ada sesuatu yang tidak beres. Firasat Kliwon bukan firasat biasa. Kadang hanya lewat satu kalimat, satu tatapan, atau satu perubahan nada suara, mereka langsung tahu seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Mereka bisa menangkap ketidaktulusan, kemunafikan, atau niat buruk, bahkan sebelum orang itu bicara lebih jauh. Karena itu, banyak orang bilang, Wong Kliwon kui angel diapusi. Sulit dibohongi, sulit dimanipulasi. Seringkali, orang Kliwon merasakan firasat buruk sebelum kejadian. Misalnya, tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, dan ternyata tak lama kemudian ada kabar yang kurang baik. Atau tiba-tiba tergerak untuk menghubungi seseorang, lalu ternyata orang itu benar-benar sedang membutuhkan bantuan. Kemampuan ini bukan kebetulan, tapi bawaan energi mereka yang sangat peka. Namun, ada sisi berbahaya dari kemampuan ini jika tidak dikendalikan. Intuisi yang kuat bisa membuat mereka mudah curiga, terutama ketika energi tubuh mereka sedang lelah atau emosinya tidak stabil. Firasat yang harusnya menjadi penerang, malah berubah menjadi beban jika tidak diimbangi ketenangan hati. Bayangkan seperti pisau tajam. Kalau digunakan dengan benar, bisa menyelamatkan. Tapi kalau dipegang dengan cara yang salah, bisa melukai diri sendiri. Kadang orang Kliwon tahu terlalu banyak, merasakan terlalu dalam, dan menangkap terlalu jelas. Akibatnya, mereka mudah merasa jengah terhadap orang yang penuh kepalsuan. Itulah sebabnya banyak orang merasa tidak nyaman berbohong di depan Kliwon. Mereka merasa seperti ditelanjangi tanpa kata-kata. Namun, intuisi Kliwon juga yang membuat mereka sangat bisa dipercaya dalam keadaan genting. Mereka sering menjadi kompas batin bagi orang-orang terdekatnya. Jika mereka bilang sesuatu tidak enak, biasanya terbukti. Jika mereka bilang aman, seringnya juga benar. Kekuatan firasat ini adalah anugerah besar, sedulur. Tapi harus dijaga agar tidak berubah menjadi ketakutan, kecemasan, atau prasangka berlebihan. Intuisi itu cahaya, dan cahaya harus dijaga supaya tidak menyilaukan diri sendiri. 3. Daya tarik aura yang sulit dijelaskan. Sedulur, salah satu kekuatan paling misterius dari weton Kliwon adalah aura mereka yang memikat, meski mereka sendiri sering merasa biasa saja. Daya tarik ini bukan soal penampilan, bukan soal gaya berpakaian, bukan pula soal cara bicara. Tetapi tentang energi yang memancar dari dalam diri mereka, yang membuat orang lain terpikat tanpa alasan jelas. Ada orang yang auranya terang dan ceria. Ada yang lembut dan menenangkan. Tapi aura Kliwon itu beda. Aura mereka sering terasa kuat, dalam, dan penuh misteri. Orang yang bertemu Kliwon biasanya mengalami salah satu dari 3 reaksi. Merasa nyaman dan aman, seolah energi Kliwon mengisi kekosongan yang mereka butuhkan. Merasa takut atau terintimidasi, karena aura Kliwon terlalu kuat untuk orang yang rapuh atau tidak jujur. Merasa penasaran, tapi bingung dengan ketenangan sekaligus kekuatan yang mereka pancarkan. Inilah alasan mengapa banyak orang secara tidak sadar memperhatikan Kliwon, bahkan ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Diamnya Kliwon saja sudah berbicara banyak. Senyumnya bisa terasa menenangkan, tapi tatapannya bisa menusuk jauh ke dalam batin seseorang. Anehnya, banyak Kliwon tidak sadar bahwa mereka memancarkan aura seperti ini. Mereka sering bertanya pada dirinya sendiri, "Loh, kok wong-wong koyo sungkan karo aku?" Atau kok yo gampang narik perhatian wong, padahal aku orang apa-ngapa. Padahal jawabannya sederhana, getaran energi mereka kuat. Getaran itu berbeda dari orang kebanyakan. Namun ada sisi yang harus hati-hati, sedulur. Aura Kliwon itu bagaikan magnet. Dan seperti magnet, ia tidak hanya menarik hal-hal baik, tapi juga bisa menarik orang manipulatif yang ingin memanfaatkan. Orang lemah mental yang ingin numpang energi. Atau orang yang berniat buruk tapi penasaran dengan kekuatan batin Kliwon. Jika tidak dikendalikan, hal ini bisa membuat Kliwon kelelahan batin, merasa terkuras, atau merasa ditarik ke sana kemari oleh orang-orang yang seharusnya tidak dekat. Leluhur dulu sering berpesan, "Aja sembarang nulungi wong, nek atimu durung kuat." Kliwon gampang kecokot energi lian. Artinya,
Orang Kliwon rentan menerima beban batin orang lain tanpa disadari karena auranya terlalu terbuka. Tapi jika aura ini dikendalikan dengan baik, melalui ketenangan hati, doa, dan batasan diri, Kliwon bisa menjadi sosok yang sangat dihormati, menjadi tempat nyaman bagi orang yang benar-benar tulus, dan menjadi sumber kekuatan bagi orang terdekatnya. Aura itu anugerah. Namun anugerah harus dipahami agar tidak berubah menjadi beban. 4. Emosi kuat. Jika tersakiti, getarannya mengguncang banyak hal. Sedulur, weton Kliwon dikenal sebagai salah satu weton dengan kedalaman emosi yang luar biasa. Mereka bukan tipe yang marah sedikit langsung meledak. Justru sebaliknya, orang Kliwon sering memendam, menahan, dan mencoba tetap tenang di permukaan. Tapi di balik ketenangan itu, emosi mereka berputar lebih kuat dari orang kebanyakan. Ketika orang Kliwon sedih, resah, atau tersakiti, energi emosinya tidak hanya terasa oleh dirinya sendiri, tapi juga menyebar ke sekitarnya. Makanya, banyak keluarga yang bilang, "Nek wong Kliwon lagi susah atine, omah esok rasa sepi, ora tentrem." Bukan karena mereka sengaja menyebarkan kesedihan, tapi karena getaran hati mereka terlalu kuat untuk ditahan di dalam. Begitu pula dengan amarah. Kliwon bukan tipe pemarah. Tapi jika sampai batas kesabarannya terlewati, auranya bisa berubah sangat drastis. Orang yang sensitif bisa langsung merinding. Ruangan bisa terasa berat. Bahkan hewan peliharaan pun biasanya ikut gelisah. Marahnya Kliwon bukan seperti orang yang membentak atau berteriak. Tidak perlu suara keras. Tidak perlu ancaman. Cukup diam. Tapi diam yang membuat semua orang tahu bahwa garis batas telah dilanggar. Ada Kliwon yang hanya menatap sebentar, dan itu sudah cukup membuat orang mengerti untuk tidak melanjutkan perdebatan. Ada yang hanya menarik napas panjang, dan orang-orang langsung diam semua. Sebagian leluhur dulu sering memberi peringatan. Ati-ati nek nggawe wong Kliwon tersinggung. Energi nesune kuat. Ini bukan mitos yang menakut-nakuti. Ini cara leluhur menggambarkan kekuatan batin Kliwon yang sulit dipahami orang biasa. Yang berbahaya adalah ketika Kliwon tidak bisa mengendalikan emosinya. Saat itu, mereka bisa membuat keputusan yang didasari emosi, bukan logika. Memutus hubungan tanpa penjelasan. Menarik diri dari orang-orang yang seharusnya tetap dekat. Atau menyebarkan energi negatif tanpa sadar. Namun jika emosi ini dikendalikan, Kliwon justru bisa menjadi sosok yang sangat bijaksana. Mereka bisa menenangkan situasi, menjadi penengah dalam konflik, menjadi sumber motivasi bagi keluarga, dan memberi kenyamanan batin untuk orang-orang yang tulus. Emosi Kliwon itu ibarat air lautan. Di permukaan tampak tenang, tapi di bawahnya deras dan dalam. Jika bisa dijaga, lautan itu membawa kehidupan. Jika tidak dijaga, ombaknya bisa menghancurkan apa saja di sekitarnya. 5. PK terhadap makhluk halus. Sedulur, ini adalah salah satu kekuatan weton Kliwon yang sering membuat mereka merasa berbeda dibanding weton lain. Banyak orang Kliwon sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda kepekaan terhadap makhluk halus atau energi non-fisik. Mereka bisa merasakan sesuatu yang orang lain tidak rasakan. Kadang mereka tiba-tiba merinding, tiba-tiba gelisah, atau merasa ada yang mengawasi, meski secara fisik tidak ada apa-apa. Bagi sebagian orang, ini menakutkan. Bagi sebagian lagi, ini anugerah. Leluhur dulu percaya bahwa weton Kliwon membawa pintu batin yang lebih terbuka dari yang lain. Karenanya, mereka lebih mudah merasakan kehadiran makhluk halus, pergerakan energi di ruangan, tempat yang wingit atau angker. Benda yang menyimpan aura tertentu. Bahkan pesan batin yang tidak diucapkan. Orang Kliwon biasanya tahu kapan sebuah tempat tidak beres, meski tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Mereka bisa masuk ke sebuah rumah dan langsung tahu area mana yang berat, mana yang adem, dan mana yang terasa janggal. Bahkan jika ada energi negatif yang sedang mengintai, mereka bisa merasakannya lebih cepat daripada orang lain. Namun sedulur, kepekaan ini bisa menjadi berbahaya jika tidak dikendalikan. Orang Kliwon yang energinya sedang lemah bisa mengalami gangguan tidur, mimpi buruk berulang, rasa takut tanpa sebab, tubuh cepat lelah, atau merasa ditarik oleh energi negatif.
Ada juga Kliwon yang terlalu sering mengikuti rasa penasaran batin, sehingga malah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Ini yang dulu sering diperingatkan leluhur. Wong Kliwon ojo sembarangan nyawang sing ora katon. Artinya, jangan asal mengikuti dorongan batin tanpa perlindungan dan ketenangan hati. Tapi jika dikendalikan dengan baik, kepekaan ini menjadi kekuatan luar biasa. Orang Kliwon bisa menjadi penjaga keluarga secara batin, penerang ketika orang lain bingung, pembaca situasi yang akurat, dan pemberi peringatan sebelum bahaya datang. Mereka bisa menjadi orang yang dipanggil duluan ketika ada rumah terasa tidak nyaman, ketika seseorang mengalami gangguan batin, atau ketika keluarga ingin memastikan energi tempat tertentu. Karena itu, Kliwon tidak perlu takut dengan kepekaannya. Yang perlu dilakukan adalah menjaga hati tetap tenang, pikiran tetap jernih, dan niat tetap baik. Karena energi batin hanya berfungsi sempurna ketika dikuasai, bukan ketika panjenengan dikuasai olehnya. 6. Kekuatan visualisasi dan niat, apa yang dipikirkan mudah terwujud. Sedulur, inilah salah satu kekuatan paling unik dari weton Kliwon, sekaligus yang paling sering membuat orang salah paham. Orang Kliwon memiliki kemampuan untuk memfokuskan pikiran dan niat dengan kekuatan yang jauh di atas rata-rata. Apa yang mereka pikirkan dalam-dalam, apa yang mereka bayangkan dengan tekun, atau apa yang mereka niatkan dengan sungguh-sungguh, seringkali benar-benar terwujud nantinya. Ini bukan hal mistis atau klinik semata, sedulur. Ini tentang bagaimana energi batin bekerja. Kliwon punya daya tarik pikiran yang kuat, sehingga alam sering merespons energinya dengan cepat. Misalnya, ketika orang Kliwon sangat menginginkan sesuatu dan membayangkannya berulang-ulang, peluang mendapatkan hal itu biasanya lebih besar daripada orang lain. Begitu pula ketika mereka memikirkan seseorang, tiba-tiba orang itu menghubungi. Ketika mereka merasa akan mendapatkan kabar tertentu, kabar itu datang. Ketika mereka merasa perlu berhati-hati, biasanya ada kejadian yang membuktikan kekhawatiran itu. Leluhur sering mengingatkan, hati-hati karo pikirane wong Kliwon. Gampang kelakoni. Artinya, pikiran Kliwon mudah jadi kenyataan. Namun disinilah letak bahayanya. Jika orang Kliwon terlalu sering memikirkan hal buruk, merasa takut, atau menyimpan dendam, energi itu juga bisa menjadi magnet yang menarik kejadian tidak diinginkan. Karena itu orang Kliwon harus benar-benar belajar menjaga isi pikirannya. Pikiran adalah doa, dan doa orang Kliwon itu kuat. Tidak sedikit Kliwon yang mengalami kejadian seperti ini. Membayangkan sebuah masalah, dan masalah itu benar-benar muncul. Mencurigai sesuatu, dan kecurigaan itu terbukti. Merasa cemas terhadap sesuatu, dan kecemasan itu menjadi nyata. Semakin besar emosinya terhadap pikiran itu, semakin cepat energinya menarik realitas. Tapi sedulur, kekuatan ini juga bisa menjadi sumber kesuksesan luar biasa, jika diarahkan ke hal positif. Orang Kliwon sangat cocok. Membuat target hidup. Membangun bisnis. Merencanakan masa depan. Atau melakukan healing batin. Karena mereka tidak hanya berpikir, tetapi memasukkan energi ke dalam pikirannya. Kunci utamanya ada pada satu hal. Ketenangan hati. Jika hati tidak tenang, visualisasinya liar. Jika hati terjaga, visualisasinya jadi berkah. Orang Kliwon harus belajar memilah apa yang layak dipikirkan dan apa yang harus dilepas. Pikiran mereka ibarat tanah yang sangat subur. Apapun yang ditanam di dalamnya akan tumbuh. Jadi pastikan yang tumbuh adalah hal baik, bukan hal yang melukai diri sendiri. 7. Ketegasan karakter. Sekali menolak, akan sulit berubah. Sedulur, kekuatan terakhir dari weton Kliwon yang sering dianggap berbahaya adalah ketegasan karakter mereka. Orang Kliwon pada dasarnya memiliki pendirian yang kuat, jujur pada diri sendiri, dan tidak suka berubah-ubah keputusan. Mereka bukan tipe yang mudah terbawa arus atau ikut pendapat orang hanya demi terlihat baik. Kalau sudah berkata, tidak, jarang sekali itu berubah menjadi, iya. Kalau sudah berkata, cukup, berarti sudah benar-benar selesai. Kalau sudah memutuskan sesuatu, maka keputusan itu biasanya datang dari pertimbangan dalam yang sudah berlangsung lama. Inilah yang membuat banyak orang merasa sungkan. Karena sekali Kliwon menetapkan batas, batas itu tidak bisa dilonggarkan seenaknya.
Ketegasan ini sering dianggap kekerasan hati. Padahal tidak selalu begitu. Justru karena hati mereka lembut, mereka tidak ingin mengubah keputusan secara impulsif. Mereka takut melukai orang lain, dan lebih takut lagi melukai diri sendiri. Karena itu mereka berpikir lama sebelum membuat keputusan. Tetapi setelah diputuskan, mereka memegangnya erat. Orang Kliwon tidak pandai pura-pura. Tidak pandai memaksakan hubungan yang sudah tidak sehat. Tidak pandai bertahan hanya demi penampilan luar. Kalau hubungan membuat mereka tersiksa, mereka akan pergi. Kalau pekerjaan tidak sesuai nilai mereka akan mundur. Kalau seseorang tidak menghargai mereka akan memberi jarak. Dan ketika jarak itu sudah muncul, sangat sulit untuk menghapus garis yang sudah mereka tarik. Leluhur dulu memberi wejangan. Yen Kliwon wes gawe wates, ojo dipaksa. Mung gawe loro. Artinya, kalau Kliwon sudah menetapkan batas, memaksa mereka hanya akan membuat luka semakin dalam. Namun sedulur, ketegasan ini bukan sesuatu yang buruk. Justru ini adalah kekuatan yang membuat banyak orang menghormati Kliwon. Mereka bukan tipe yang pelin-pelan. Mereka bukan tipe yang mudah dibohongi. Dan mereka bukan tipe yang bisa dikendalikan oleh emosi orang lain. Dalam pekerjaan, karakter ini membuat mereka dipercaya. Dalam keluarga, mereka menjadi penopang keputusan. Dalam hubungan, mereka menjadi pasangan yang setia dan jelas arahnya. Sayangnya, jika tidak dikendalikan, ketegasan ini bisa berubah menjadi keras kepala, sulit menerima masukan, atau terlalu kaku dalam memandang sebuah situasi. Karena itu orang Kliwon perlu belajar membedakan mana prinsip yang harus dijaga, dan mana ego yang sebaiknya dilembutkan. Ketegasan itu seperti pedang. Jika digunakan dengan bijak, melindungi diri dan orang tercinta. Jika digunakan tanpa kendali, bisa melukai siapapun, termasuk dirinya sendiri. Kekuatan ini adalah bagian besar dari jati diri Kliwon. Dan ketika dipadukan dengan batin yang tenang, ketegasan mereka akan menjadi kekuatan besar yang dihormati banyak orang. Sedulur, Kliwon bukan weton berbahaya. Tidak semua kekuatan ini membuat mereka menakutkan. Yang membuatnya bahaya adalah ketika kekuatan itu tidak dikendalikan. Energi besar itu harus diarahkan. Emosi kuat itu harus ditenangkan. Intuisi tajam itu harus dijaga agar tidak menjadi beban. Niat kuat itu harus diisi kebaikan. Kliwon adalah weton yang penuh potensi. Jika panjenengan bisa mengendalikan batin, Kliwon bisa menjadi sosok bijaksana, penyembuh, pelindung, bahkan pemimpin yang dihormati. Semua kembali pada keteguhan hati, kesabaran, dan kemampuan menjaga niat. Sedulur kabeh, matur nuwun sanget wis nonton hingga akhir. Mugi video ini membawa manfaat, membuka wawasan, lan memberi pencerahan tentang kekuatan batin panjenengan. Sebelum pamit, monggo bantu like, komen, lan subscribe supaya channel ini tetap berkembang. Tulis doa terbaik panjenengan di komentar. Semoga doa itu menjadi jalan menuju ke lapangan hidup. Akhir kata, mugi panjenengan tansah rahayu, dijauhi energi ala, lan dituntun menyang dalan sing becik. Sampai jumpa di video berikutnya, sedulurku. Rahayu.